Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Selamat memasuki pekan yang baru di hari ini. Saudara-saudari, sebelum kita melakukan segala aktivitas di dalam satu hari ini, mari kita bersama-sama mendengar firman Allah yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat yang pertama. Beginilah firman-Nya. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang tua pasti pernah berpesan kepada anaknya ketika ia masih kecil, ketika dia mulai beranjak remaja, dewasa, bahkan ketika anaknya akan pergi merantau ke suatu daerah. Saya masih teringat ketika saya akan sekolah jauh dari orang tua saya mengingatkan, memesan saya supaya jangan meninggalkan Tuhan, belajar dengan baik, kuliah dengan baik. Dan ketika saya sudah dewasa, saya juga diingatkan bahwa jika nanti kau ketemu dengan jodohmu, carilah pasangan yang seiman. Dan mungkin juga sebagian kita orang tua pernah mengatakan kepada anak kita, keluarga kita, kalau nanti hendak menikah, carilah pasangan hidup yang mungkin dikatakan karena orang Batak, dia katakan kepada anaknya, kalau bisa orang Batak yang seiman, yang baik, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini kita mendengar bagaimana Ishak sebagai orang tua menasehatkan anaknya yang bernama Yakub agar tidak mengambil istri dari perempuan Kanaan. Sebutan bagi perempuan Kanaan dalam firman Tuhan ini tidak bermaksud menghinakan satu daerah atau satu rumpun. Sebutan perempuan Kanaan di sini adalah perempuan beragama kepada agama yang menyembah ilah-ilah lain. Karena itu Ishak tahu bahwa banyak orang beriman telah luntur imannya menjadi kafir oleh karena soal salah memilih pasangan dalam pernikahan atau perkawinannya. Ishak sebagai orang tua, sebagai ayah yang beriman, tidak menyetujui dengan cara perkawinan campur yang dianggapnya sebagai perkawinan yang dangkal tersebut. Perkawinan harus didasarkan pada hal-hal yang lebih dalam dan sangat penting, yaitu satu iman, satu keyakinan, satu agama. Bagi Ishak tidak mungkin anaknya Yakub tetap menjadi orang beriman, menyembah kepada Allah yang hidup, jikalau ia menikah atau kawin dengan seorang dari bangsa penyembah dewa-dewa kafir tersebut. Di dalam perjanjian lama, begitu banyaknya contoh kemerosotan suatu bangsa akibat perkawinan campur. Raja Salomo, jika kita membaca, melihat di dalam 1 Raja-Raja 11, ayat yang pertama hingga 43, menjadi hancur karena gadis-gadis, khususnya putri raja kafir. Begitu juga dengan Raja Ahab yang terkenal
sebagai Raja Israel yang membuat kebaktian kepada Tuhan, tetapi oleh karena perkawinannya dengan Izebel, putri Raja Tirus yang beragama kafir, mengarahkan dia untuk menyembah Baal. Ishak sebagai seorang ayah beriman merasa bertanggung jawab atas keturunan Yakub yang nantinya akan mewariskan iman leluhurnya Abraham dan Ishak untuk masa depan keturunannya. Karena itu Ishak berpesan mengingatkan Yakub agar menghindari bahaya bagi dirinya. Dan maksud Ishak adalah agar Yakub tidak menikahi perempuan yang tidak seiman dengan bangsa Israel. Pasangan yang seiman menjadi harga mutlak dalam pernikahan bagi Ishak. Dan itulah yang disampaikan kepada Yakub anaknya. Mengapa hal ini begitu penting? Karena Ishak tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang cemburu. Allah yang ingin hanya Dia disembah. Hanya kepada Dia semua umat sujud dan percaya. Allah yang tidak mengizinkan semua umat yang dikasihinya menyembah berhala. Itu sebabnya dalam Taurat pertama dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain di hadapanku." Menyembah berhala berarti menaati hukum dan amarah dari Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, di seluruh kehidupan kita sebagai orang tua, masihkah kita selalu berpesan kepada anak-anak kita agar menikah dengan yang seiman? Seberapa pentingkah pesan ini bagi kita? Ketika kita dan mungkin pada masa muda kita juga pernah menerima nasihat tersebut. Anda sebagai muda-mudi mencari pasangan, apakah pesan seiman masih tetap menjadi kriteria utama dan yang tidak tergantikan dengan apapun? Atau sudah luntur diganti dengan kecantikan, ketampanan, dan kemapanan? Kecantikan, ketampanan, dan kemapanan ada masanya. Karena itu masihkah kita seiman? Masihkah kita mencari yang seperiman, sepercaya? Mungkin Anda sebagai muda-mudi di dalam mencari pasangan hidup, kadangkala kita juga mau mengabaikan hal ini. Karena mungkin bagi Anda yang seiman tidak begitu penting. Tetapi mari kita melihat di dalam situasi, di dalam kehidupan ini, banyak yang sudah kita lihat. Ada keluarga, ada saudara-saudari kita yang hidup di dalam satu bahtera rumah tangga yang tidak seiman. Tetapi keluarga ini akhirnya kita boleh katakan tidak bahagia. Karena itu apa yang dikatakan oleh Ishak kepada anaknya Yakub, itu juga yang sangat kita dambakan bagi anak-anak kita. Supaya anak-anak kita di dalam kehidupan ini dapat melestarikan, melanjutkan iman leluhur kita, iman ayah dan ibunya kepada keturunannya kelak. Karena itu ingatlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi Kristen, bahwa pernikahan campuran hanya senang di daging, akan tetapi neraka di hati. Ingatlah dan patuhilah. Marilah kita membentuk satu persekutuan yang kekal sebagai keluarga, yaitu suami dan istri,
dalam satu kasih, satu iman, satu pengharapan, satu roh, satu agama, satu Tuhan, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.